Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini. Buruknya kualitas udara di Jabodetabek mulai menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan menggelar rapat secara tertutup untuk membahas dan menangani permasalahan tersebut. Presiden juga mengisyaratkan untuk seluruh kantor yang berada di wilayah Jabodetabek untuk kembali memperlakukan work from home atau model hybrid dengan kombinasi work from office dan WFH. Buruknya kualitas udara Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek mulai menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan membuat rapat terbatas untuk membahas dan menangani hal tersebut. Presiden bahkan mengisyaratkan seluruh kantor di kawasan Jabodetabek bisa memperlakukan kembali work from home atau WFH atau model hybrid dengan melakukan kombinasi work from office dan WFH. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada rapat terbatas yang membahas soal polusi di Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir ini sangat buruk. Kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Jokowi menyebutkan hingga tanggal 12 Agustus 2023 kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Presiden lantas menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi polusi udara saat ini. Pertama, kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Sementara penyebab lainnya adalah pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Demikian informasi terkini Syederalun. Saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com.